Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di presentasi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua walaupun secara virtual. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dinda Alia Putri dengan NIM 2022 10 10 25 di sini sebagai narasumber 2, dan yang kedua ada saya sendiri Fatur Indrawan dengan NIM 2022 10 10 35 sebagai moderator di presentasi kali ini. Yang ketiga ada Novita Dian Pramesti dengan NIM 2022 10 10 55 sebagai narasumber pertama. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dosen pengampu Bapak Dr. Amin Nurbedi, SAG MPDI, atas bimbingan dan arahnya, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada penanya, dan mohon maaf atas keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kami akan menjawab 5 pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama ada Rian Hidayatullah dengan NIM 2022 10 10 60 dari kelompok 8 dengan pertanyaan, bagaimana prinsip Khoru'ummah jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Nafika Riza dengan NIM 2022 10 10 50 dari kelompok 6 dengan pertanyaan, bagaimana hukumnya jika seorang muslim sudah mencukupi secara hartanya untuk naik haji tetapi tidak mau melaksanakannya. Yang ketiga ada Turki Abdullah dengan NIM 2022 10 10 76 dari kelompok 2 dengan pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud umatan wahidan, umatan wasatan, dan Khoru'ummah. Yang keempat ada Nabila Madarina dengan NIM 2022 10 10 49 dari kelompok 4 dengan pertanyaan, kapan zakat mal dan zakat fitrah dilakukan, dan apakah wajib kita melakukan zakat tersebut? Jelaskan. Yang kelima ada Valensesi dengan NIM 2022 10 10 71 dari kelompok 7 dengan pertanyaan, bagaimana jika seorang yang sudah mendaftar haji tetapi ia meninggal saat menunggu giliran berangkat haji? Selanjutnya pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber kami. Yang pertama ada Novita Dian Pramesti, dan yang kedua ada Dinda Alia Putri. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 8, Rian Hidayatullah 2022 10 10 60. Bagaimana prinsip Khoru'ummah jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, kita dapat mengimplementasikan prinsip Khoru'ummah di kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan cara mendorong perbuatan yang terpuji dan bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Misalnya, kita bisa menegakkan sikap saling tolong-menolong sesama manusia dan menolak atau mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak, dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Bisa dimisalkan bila terdapat seseorang yang memiliki perilaku merusak lingkungan hidup, kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengingatkan dan berusaha mencegah seseorang yang merusak lingkungan hidup tersebut. Serta kita juga bisa mengimplementasikan prinsip Khoru'ummah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendirikan sholat, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 6, Nafika Riza 2022 10 10 50. Bagaimana hukumnya jika seorang muslim sudah mencukupi secara hartanya untuk naik haji tetapi tidak mau melaksanakannya? Dalam sebuah hadis sudah dijelaskan bagaimana ancaman terhadap orang yang tidak memiliki hambatan berhaji namun ia tidak melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini dapat ditemukan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menghalanginya hajat yang nyata atau sakit yang bisa mencegah atau karena pemimpin yang zalim, lalu ia tidak melaksanakan berhaji, maka silahkan ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Baihaqi.
Maka dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang yang memiliki kesempatan berhaji dan tidak ada sedikit pun hambatan baginya untuk berhaji, tetapi justru ia memilih tidak menunaikan ibadah haji, maka ia diperkenankan memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Sementara pada redaksi hadis yang berbeda dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh seorang hamba itu aku sehatkan jasmaninya dan aku lapangkan rezekinya, kemudian melampaui 5 tahun tidak berhaji atau umroh kepadaku, pastilah itu orang yang terhalang rahmat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pertanyaan yang ketiga dari kelompok 2, Turki Abdullah 2021010076. Jelaskan apa yang dimaksud umatan wahidan, umatan wasatan, dan kharumah. 1. Umatan wasatan adalah umat pertengahan atau umat yang bersikap, berpikir, dan berperilaku moderasi, adil dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, serta orientasi duniawi dan ukhrawi. 2. Umatan wahidan adalah umat yang satu dalam segi kemanusiaan dan kesatuan dalam satu akidah atau tauhid. 3. Kharumah adalah umat yang terbaik atau umat yang memiliki sifat atau karakter cinta ilmu dan cinta profesi. Pertanyaan keempat dari kelompok 4 yaitu Nabila Madarina dengan NIM 2022101049. Kapan zakat mal dan zakat fitrah dilakukan dan apakah wajib bagi kita melakukan zakat tersebut? Jelaskan. Zakat mal bisa dilakukan kapan saja dan tidak ada bulan khusus untuk mengeluarkan zakat tersebut. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah. Zakat fitrah biasanya ditunaikan di bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat yang masuk dalam rukun Islam. Karena itu, hukum mengeluarkan zakat fitrah wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat fitrah adalah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anaknya. Pertanyaan kelima dari kelompok 7 yaitu Valensesi dengan NIM 2022101071. Bagaimana jika seseorang yang sudah mendaftar haji tetapi ia meninggal saat menunggu giliran berangkat haji? Apabila seseorang meninggal sebelum melaksanakan haji, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak diwajibkan untuk menghajikannya, tetapi hanya memperbolehkan saja karena kewajiban haji tersebut telah gugur, kecuali kalau dia berwasiat, maka harus dilaksanakan dari sepertiga dari harta warisannya. Jamaah haji yang meninggal dapat digantikan oleh suami, istri, anak kandung, ataupun menantu. Dan pengajuan pergantian ini harus diketahui oleh RT, RW, lurah, dan camat. Verifikasi data pengajuan pergantian dilakukan di Kanwil Kemendak Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU. Sekian presentasi menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih kepada narasumber dan mohon maaf kepada seluruh penanya apabila jawaban dari kami tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu kami mohon kepada dosen pengampu Bapak Dr. Amin Nurbaidi SAG MPDI
untuk menambah atau menguatkan jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.